بالحق اللهم صل على Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senang sekali akhirnya bisa mengawali kembali hadir di sini setelah libur Ramadan dan bonusnya sebuah majelis yang kita rindu-rindukan, karena di sini selain kita menggali ilmu, kita juga menjalin ukhuwah, ukhuwah yang mudah-mudahan ini menjadi investasi kita, investasi akhirat, karena nanti di akhirat seseorang itu akan mencari temannya. Jadi kalau dia punya kebaikan, maka dia akan berusaha mencari teman-temannya yang baik di dunia. Kalaupun misalnya temannya itu mungkin kebaikannya sangat sedikit, maka dengan cintanya dia akan mencari dan meminta kepada Rabb-nya supaya temannya itu, bahkan yang masih di neraka sekalipun, itu diangkat ke surga karena adanya rasa cinta, cinta karena Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita bukan hanya dalam rangka ilmu, tapi juga dalam rangka ukhuwah, ukhuwah yang dengan itu kita akan bersama-sama di surganya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan majelis ini juga akan menjadi pengantar kita menjadi barisan beliau nanti di yaumil akhir. Topik bahasan kita pada hari ini sampai di bab kepemimpinan. Kepemimpinan yang di sini dibahas ada 4 halaman. Jadi kalau bicara kepemimpinan, kira-kira apa yang terbayang dalam benak kita tentang kepemimpinan? Berkuasa ya, atau apa? Yang lain apa? Orang yang perlu diteladani ya. Misalnya setiap kita adalah pemimpin minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Setiap kita adalah pemimpin ya, minimal untuk diri kita sendiri. Ya, ini ya. Diawali dengan surat Asy-Syu'ara 215 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Liman taba'aka, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi di sini kepemimpinan itu disandarkan kepada taba'ah, mengikuti, meneladani ya, atau ya mengikuti yaitu orang-orang yang beriman ya. Dalam hal ini taba'ah ini, mengikuti ini dikaitkan dengan kondisi keimanan ya. Jadi rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin dari orang-orang yang beriman, maka asas yang pertama dan utama di sini adalah merendahkan diri. Jadi ternyata pemimpin malah merendahkan diri ya, gitu ya. Nanti kita bahas lagi ya. Di surat An-Nahl ayat 90 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itabi dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kepemimpinan di sini ternyata terkait dengan ya'idzukum ya. Pengajaran ya.
pengajaran. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang terkait dengan pengajaran. Jadi kepemimpinan terkait dengan pengajaran. Gitu. Pengajarannya dalam hal apa? Ya, berlaku adil, ya, berbuat kebajikan, saling memberi, melarang perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi kepemimpinan terkait dengan pengajaran. Ini masuk ke hadis, ya. Ini hadis Bukhari Muslim, hadis yang pertama. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi yang meriwayatkan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, mendengar Rasulullah berkata, kullukum ra'in. Ya, itu tadi, ya. Setiap kamu adalah pemimpin. Ya. Setiap kamu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, dan setiap kamu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. An ra'itaiti. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'itatihi. Ya. Imam menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulu an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga adalah pemimpin terhadap keluarganya yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti rawjiha wa mas'ulatu an ra'itaihi an ra'aitiha. Dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumahnya yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rumahnya itu tadi, rumah suaminya. Wal hadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan pembantu, ya, khadim, pekerja, ya, itu adalah juga pemimpin yang terhadap harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, jadi sesungguhnya hakikat kepemimpinan adalah sebuah pertanggungjawaban. Gitu ya. Jadi pemimpin itu bukan sesuatu yang dibanggakan, gitu ya, tapi dia justru sesuatu yang berat karena akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau orang yang dipimpin sudah selesai pertanggungjawabannya, yang memimpin ini akan lebih lama, gitu ya, dimintai pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban di akhirat itu detail, gitu ya. Jangankan pertanggungjawaban di akhirat, ya, kita pertanggungjawaban di tempat kerja aja, ya, yang terkait dengan pemakaian alat, yang terkait dengan suatu proses sistem aja rumit, gitu ya. Apalagi ini betul-betul tidak ada sebiji zarrah pun yang tertinggal terhadap diri kita, apakah terutama terkait dengan kepemimpinan ini. Jadi kalau kita bicara teori kepemimpinan, ternyata pemimpin itu, kepemimpinan itu biasanya kalau bahasa sananya leadership, ya. Leadership. Jadi kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk mengajak, untuk mendorong, untuk membuat seseorang punya semangat melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi satu misi besar organisasi, gitu ya. Jadi kalau kita pemimpin di rumah, organisasinya ya rumah kita, gitu ya. Kalau kita pemimpin di suatu kelompok, maka organisasi kita ya kelompok itu. Bahkan disunahkan dalam satu perjalanan aja, ya, yang salah. Kalau dia berjalan, ya, bersama-sama, ya, minimal 2 orang, maka harus ada
satu yang diangkat menjadi pemimpin. Karena memang pemimpin ini itu tadi dia bertanggung jawab atas kelangsungan suatu organisasi apapun gitu ya, meskipun itu organisasi yang sementara hanya sebuah perjalanan ya. Jadi kalau kita pergi berdua, angkat satu orang jadi pemimpin, karena dia yang nanti akan bertanggung jawab untuk kelangsungan perjalanan itu sampai di mana. Kalau sebuah rumah tangga tentu visinya lebih besar lagi ya. Mau punya visi rumah tangga seperti apa gitu ya. Maka disitulah pemimpin bertanggung jawab untuk terus ya berada dalam visi yang sama ya, dan mengajak anggotanya untuk tetap berada dalam visi yang sama. Ini jadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban ya. Kalau di surat At-Tahrim itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jadi yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Apa qu anfusikum ya, jagalah dirimu ya, wa ahlikum dan keluargamu nar, dari api neraka. Jadi kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga atau mungkin dalam skala yang lebih besar, sesungguhnya ya ahlikum ini kan bukan hanya keluarga inti ya, keluarga yang besar ya, atau bahkan keluarga dalam pengertian yang lebih besar lagi gitu ya. Semua anggota yang dipimpin adalah keluarga. Visi yang utama adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, ku dan narum. Jadi menjaga komunitas ini ya, komunitas kaum muslimin ini, komunitas kaum mukminin ini dari api neraka ya. Ini adalah sebuah visi besar kepemimpinan Islam. Jadi bahwa kepemimpinan itu dalam segala levelnya, visi utamanya adalah membawa ya, menghindarkan anggota keluarganya dari anggota yang dipimpinnya itu dari api neraka. Kalau kita jadi punya teman ya, maka kita punya kewajiban ya sebagai pemimpin ya, itu untuk menghindarkan teman kita dari api neraka. Kalau kita di rumah ya, kita sebagai anak pun ya, ketika kita punya ilmu, maka kita juga punya kewajiban ya, ku anfusikum wa ahlikum nar ya. Karena ini ternyata kepemimpinan itu nggak selalu sejajar dengan usia. Bisa juga gitu ya, seorang anak menjadi pemimpin ya. Bisa juga seorang adik menjadi pemimpin ya. Bisa juga seorang cucu bahkan jadi pemimpin. Karena memang kepemimpinan ini tidak tergantung pada usia, tapi tergantung kepada bagaimana dia bisa mengemban tanggung jawab itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat kaidah memilih imam ya, sebenarnya ini kaidah memilih imam ini salah satu ini ya salah satu parameter ya, salah satu contoh yang bisa kita jadikan patokan bahwa pemimpin itu apa sih yang dipilih dari seorang pemimpin gitu ya. Maka kalau dalam menjadi seorang imam, maka pilihlah yang paling banyak hafalan Qurannya. Jadi kalau kita milih pemimpin, sebaiknya kita pilih yang paling dekat dengan Al-Quran ya. Karena Al-Quran inilah yang akan menjadi pedomannya. Al-Quran inilah yang akan membuat dia selalu menjadi pedoman utama dia, sehingga apapun yang akan dia kerjakan, apapun yang akan dia programkan, itu acuannya adalah Al-Quran. Pilih yang paling banyak hafalannya atau paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Bahkan Nabi SAW, pemimpin umat ini, dikatakan oleh Aisyah, beliau adalah Quran bacanya. Karena apa? Karena memang interaksinya sedemikian intens dengan Al-Quran ya.
ngomongnya Al-Quran ya, jalannya Al-Quran, interaksi dengan masyarakatnya Al-Quran ya. Ketika memperlakukan makhluk yang lain juga pedomannya Al-Quran, berperangnya juga Al-Quran, semuanya patokannya adalah Al-Quran. Maka Nabi adalah Quran berjalan. Baru yang lain-lain ya, kalau udah wah ternyata sama hafalan Qurannya, hafal semua 30 juz ya, maka baru yang lain-lain ya. Termasuk usia itu ada di level yang kesekian ya, bukan yang pertama. Ini, kita juga nggak usah sakit hati kalau ada yang lebih junior dijadikan pemimpin kita ya. Bisa jadi dia memang lebih baik dari kita ya. Seperti peristiwa ini ya, dalam perang ya, itu yang ditunjuk sebagai pemimpin perang adalah Usama. Usama ini masih kayak anak SMA gitu ya, dia masih sangat muda ya, memimpin pemimpin yang luar biasa ya. Calon khalifah bahkan ya, memimpin Abu Bakar, memimpin Umar, memimpin Abdurrahman bin Auf ya. Jadi secara yang lain-lain itu sebenarnya lebih juga gitu ya, tapi Usama mempunyai leadership ya. Dalam hal peperangan ini Usama dipandang atau dinilai oleh Nabi sebagai sebuah sosok yang pantas memimpin peperangan itu. Ya, kita lanjutkan ini dua hadis berikutnya saling berkaitan. Wa an Abi Ya'la Ma'qil ibni Yasarin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang diberi Allah kepercayaan memimpin rakyatnya dan ia mati dalam keadaan menipu rakyat, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, seorang penguasa yang menguasai urusan umat Islam sedangkan ia tidak memperhatikan dan memberi nasihat, pasti ia tidak akan masuk surga bersama mereka. Jadi ternyata bisa aja pemimpinnya masuk neraka, umatnya masuk surga. Pemimpin yang seperti apa, penguasa yang seperti apa? Dia adalah, di sini disebutkan, orang yang mati dalam keadaan menipu rakyatnya, atau di hadis Muslim tidak memperhatikan dan memberi nasihat. Jadi soal hasil itu adalah urusan Allah, tapi upaya dia itu adalah penilaian yang berbeda gitu ya. Jadi kalau kita mungkin melihat seorang pemimpin yang Umar itu ya, dia nggak bisa tidur ya. Bahkan dia katakan, seandainya ada seekor kambing yang tergelincir di Irak ya, maka aku harus bertanggung jawab. Cuman kambing doang gitu ya tergelincir ya. Jauh lagi ya itu. Jadi Umar merasa dia bertanggung jawab dengan itu. Kalau kita lihat mungkin pemimpin sekarang nggak seperti Umar ya, maka itu masalah yang berbeda gitu ya hasilnya ya. Tapi ketika visinya sudah sama, maka itulah nilai di sisi Allah ya. Ketika dia tidak menipu rakyatnya, ketika dia selalu memikirkan nasib umatnya, ketika dia selalu memberi nasihat, maka itu poin utamanya. Tapi kalau rakyatnya ada yang nggak puas ya, itu hal yang berbeda ya. Yang penting 3 hal itu tadi. Karena memang kalau diperhatikan ya, semua orang juga kalau merasa diperhatikan pasti akan puas ya. Jadi makanya tipe-tipe kepemimpinan juga macam-macam ya. Ada yang otoriter, ada yang model militer ya, tapi ada juga yang dikatakan demokratis misalnya, atau ada macam-macam kepemimpinan itu yang seperti Nabi, dia selalu mengayomi rakyatnya. Maka
sampai seorang Heraklius heran, ini pasti orang ini istimewa ya, karena dia begitu dicintai umatnya sampai-sampai mereka rela ya, nggak disuruh pun langsung mengikuti apa yang dia lakukan. Memang kalau kepemimpinan contoh utamanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hadis yang lain, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza Allahumma man waliya min ahli uqati syai'an fasyaqqa alaihim fashqut alaihi wa mawaliya min amri ummati syai'an farfaqa bihi farfuq bih. Saya mendengar Rasulullah bersabda di rumahku, ya Allah, siapa saja yang diberi kekuasaan mengurusi umatku kemudian ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia. Jadi ini doa khusus Rasulullah untuk pemimpin. Ini tidak dibatasi pemimpin yang pada zaman apa. Jadi pemimpin sampai akhir zaman mendapat doa dari Rasulullah ini. Ya Allah, siapa saja yang diberi kekuasaan mengurusi umatku kemudian ia mempermudah mereka, maka mudahkanlah ia. Jadi asas pemimpin itu adalah mempermudah yang dipimpin, tidak mempersulit. Dan memang ini asas Islam secara umum seperti itu. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama itu ya, muridnya banyak ya, dan mereka fatwa-fatwanya biasanya detail. Tapi untuk dirinya sendiri mereka seringkali membatasi ya, sangat membatasi ya, untuk hal-hal yang warok ya, sangat menjaga. Tapi untuk umat dipermudah ya. Sholat ya, sholat bagaimana kita lihat ketentuan sholat yang sangat mudah ya. Sholat itu kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, kalau bisa duduk boleh tidur ya. Kalau lagi dalam perjalanan boleh dikumpulkan, boleh dijamak, boleh disingkat, dikosor ya. Itu adalah cermin bagaimana Allah memudahkan umatnya. Jadi betapa memprihatinkan kalau sampai ada orang yang menggugat ya, kecintaan Allah pada umatnya, sementara umat ini selalu dipermudah dalam segala syariat. Bahkan kadang-kadang umatnya sendiri yang mempersulitnya. Udah dikasih kemudahan sholat, kalau pergi itu boleh dijamak, dikosor ya, tapi masih ada yang mempersulit. Ya kalau masih mampu ya kita ini deh, kita sholatnya tetap aja. Puasa ya, puasa pun kalau kita dalam perjalanan boleh tidak bersama. Itu bagaimana Allah sebagai Rabb ya, pemimpin alam semesta ini memudahkan Islam. Maka kita juga kalau sebagai diamanahi sebagai pemimpin, maka mudahkanlah umat yang kita pimpin. Kemudian di hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya. Dulu di zaman Bani Israel itu selalu dibimbing oleh para nabi. Kullama ha'aka nabiyyun khalafahu nabiyyun ya. Jadi kalau sudah wafat ya seorang nabi, akan diganti oleh nabi yang lain. Makanya nabi-nabi itu banyaknya memang di zaman Bani Israel. Daud itu nggak lama kemudian ya digantikan oleh anaknya ya. Ternyata anaknya ini barengan ya, Hud itu barengan sama Lut gitu ya. Itu bahkan satu generasi ya. Kemudian bahkan ada yang barengan Nabi Musa sama Nabi Harun gitu ya. Karena memang di zaman Bani Israel itu banyak sekali nabi ya. Begitu Nabi
yang pertama wafat akan langsung ada gantinya. Tapi tidak akan ada nabi lagi sesudahku, kata nabinya. Yang ada hanya para khalifah, bahkan sangat banyak jumlahnya. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, tepatilah baiatmu